Sebelum dimulai, gue mau ngingetin untuk jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya biar kalian gak ketinggalan waktu gue update video baru. Film diawali dengan diperlihatkan seorang wanita bernama Soyun berjalan kaki dengan koper yang ia tenteng. Tak lama dari itu, ia bertemu dengan Paman Sung-ho, yakni teman kedua orang tuanya dengan mobilnya yang mengantarkan Soyun sampai rumah. Sesampainya mereka di rumah Soyun meminjam ponsel Paman Sung-ho untuk menelpon ponselnya yang tertinggal di kereta saat perjalanan ke rumah. Paman Sung-ho sempat menawarkan Soyun untuk memakai ponselnya saja. Namun, Soyun lebih memilih untuk menggunakan telepon rumah yang pasti ada di rumah lamanya itu. Setelahnya, Soyun langsung menelpon ponsel genggamnya menggunakan telepon rumah di sana. Yang ternyata, ponselnya telah ditemukan oleh dua orang asing yang meminta imbalan karena ponsel Soyun terbilang bagus. Saat hendak mencari keberadaan ponselnya sekarang menggunakan laptop, tiba-tiba telepon rumah Soyun berdering. Tanpa basa-basi, Soyun langsung mengangkat. Seorang perempuan curhat dengannya bahwa ibunya gila. Yang ternyata itu adalah telepon salah sambung karena yang perempuan ia tuju adalah seseorang bernama Sun-hee, bukanlah Soyun. Scene beralih kepada Soyun berada di rumah sakit yang sedang mendengarkan penjelasan dokter mengenai tumor yang dialami oleh ibunya. Dokter menjelaskan bahwa ibunya perlu melakukan operasi saat ini. Ibu Soyun mengatakan pada anak sematawayangnya tersebut bahwa ia akan dibantu uang asuransi oleh salah satu temannya yang bekerja di perusahaan asuransi. Karena Ibu Soyun tahu bahwa Soyun tidak akan sanggup mengumpulkan 100 juta won dengan gampang. Sang ibu juga meminta untuk dimakamkan di samping ayahnya. Saat itu pula Soyun langsung marah karena ia merasa ibunya tidak pantas untuk dikuburkan bersama sang ayah. Ia juga marah karena di saat seperti ini ibunya masih saja sempat mengecat kukunya. Lalu Soyun langsung pergi meninggalkan sang ibu untuk ke makam ayahnya. Ketika kembali ke rumah, lagi-lagi Soyun mendapat telepon dari perempuan yang menelponnya di awal tadi. Perempuan itu meminta tolong dan menyebutkan alamat yang sama dengan alamat rumah yang Soyun tinggali sekarang. Soyun yang terlihat muak menanyakan siapa perempuan itu karena terus menelpon dan mengatakan bahwa perempuan tersebut salah sambung. Namun, perempuan itu malah marah ketika mengetahui bahwa Soyun bukanlah Sun-hee yang ia maksud dan merasa dikerjai. Malamnya, Soyun mendengar suara benda jatuh yang membuatnya terbangun. Untuk menuntaskan rasa penasarannya, Soyun mencari ke sekeliling dan malah menemukan foto keluarganya yang jatuh. Soyun pun berniat untuk memasang foto tersebut dengan memaku temboknya. Namun, yang terjadi malah tembok tersebut bolong dan paku terjatuh ke dalamnya. Soyun yang sangat penasaran akhirnya menjebol tembok tersebut dan menemukan suatu ruangan bawah tanah, di mana di sana ia melihat sebuah kursi yang diduduki oleh sebuah boneka teddy bear dan sebuah kardus yang berisikan barang-barang pemilik rumah terdahulu. Ia merogoh kardus tersebut dan menemukan sebuah diary yang ditulis oleh sang pemilik pada tahun 1999. Soyun juga menemukan sebuah foto yang tak sengaja terjatuh dari diary tersebut. Tak pakai lama, besoknya Soyun langsung menanyakan siapakah perempuan tersebut kepada Paman Sung-ho yang sedang berkebun stroberi. Paman Sung-ho hanya menjelaskan bahwa perempuan itu bernama Yong-suk yang memiliki ibu seorang dukun. Sangat terlihat jelas bahwa Paman Sung-ho tidak ingin membahas lebih lanjut mengenai Yong-suk. Soyun melihat bahwa foto tersebut diambil pada tanggal 26 November 1999 yang berbeda jarak 20 tahun dengannya sekarang. Ketika pulang, Soyun sempat melewati sebuah toko yang sempat perempuan ditelepon tadi sebut, yakni toko Sun-hee. Sesampainya di rumah, ia kembali ditelepon oleh perempuan tadi yang berteriak meminta tolong karena hendak dibakar oleh ibunya. Ternyata, perempuan itu adalah Yong-suk. Soyun terhubung dengan Yong-suk yang berjarak 20 tahun dengan tahunnya sekarang. Dapat terlihat dari ruang bawah tanah yang tak sengaja terbakar oleh ibu Yong-suk, membuat rumah Soyun ikut terbakar. Itu artinya mereka saling terhubung karena mereka berada di satu rumah yang sama. Beberapa saat kemudian, Yong-suk menelpon Soyun lagi dan masih mengira bahwa Soyun adalah Sun-hee. Ia bertanya mengapa Sun-hee tidak datang. Alih-alih menjawab pertanyaan Yong-suk, Soyun malah membeberkan fakta yang ia ketahui tentang Yong-suk untuk memastikan bahwa ia memang terhubung dengan Yong-suk yang berjarak 20 tahun dengannya, alias berada di tahun 1999. Awalnya, Yong-suk merasa diintai oleh Soyun. Namun Soyun memastikan dengan memberitahu bahwa pada tanggal 18 November di tahun Yong-suk akan terjadi tragedi pesawat jatuh. Scene berlanjut kepada Yong-suk yang hendak makan bersama dengan seorang wanita. Yong-suk merasa tidak nafsu karena makanan di hadapannya bukanlah seperti makanan manusia.
Wanita tersebut marah dan malah bertanya apakah Yongsuk juga ingin masuk rumah sakit jiwa seperti ibu Yongsuk. Hal tersebut dapat menjelaskan bahwa wanita tersebut bukanlah ibu kandung Yongsuk atau kita sebut saja ibu tiri. Setelah pertanyaan tersebut dari sang ibu tiri, penyakit Yongsuk kambuh dan ia langsung makan dengan tak wajar. Si ibu tiri langsung menenangkan Yongsuk dengan mengikat rambutnya secara kasar. Tiba-tiba muncullah berita pesawat jatuh seperti kata Soyun tadi dan membuat Yongsuk percaya bahwa Soyun memanglah dari masa 20 tahun mendatang. Dari sana, mereka menjadi lebih dekat dan saling percaya satu sama lain. Soyun bahkan menjelaskan kemajuan apa saja yang terjadi di masa ia sekarang. Salah satunya adalah orang dapat bervideo call dengan sebuah ponsel genggam. Yongsuk tiba-tiba menanyakan bagaimana kabarnya di tahun Soyun sekarang. Namun, ia langsung mengurungkan rasa penasarannya karena sang ibu tiri mengatakan bahwa Yongsuk memiliki nasib buruk dan akan menjadi brutal di masa depan. Mereka berakhir dengan saling menceritakan kematian orang tuanya. Soyun bercerita kepada Yongsuk bahwa sang ayah meninggal karena tragedi kebakaran di rumahnya disebabkan oleh ibu Soyun yang lupa mematikan kompor gas. Ketika Soyun teringat sesuatu dan memiliki ide, Yongsuk malah mematikan telepon karena si ibu tiri akan datang ke rumahnya. Keesokan harinya, si ibu tiri mencabut dan mengumpulkan seluruh jampe-jampe yang ada di rumah tersebut ke dalam satu kotak kardus dan diletakkan di ruang bawah tanah. Ternyata, rumah tersebut hendak dilihat-lihat oleh keluarga Soyun pada tahun 1999 yang sedang mencari rumah untuk dibeli. Ketika melihat ke lantai 2, ibu Soyun penasaran dengan sebuah ruangan yang mana itu adalah kamar Yongsuk. Ibu tiri meminta Yongsuk membuka kamar dan Yongsuk langsung menampakkan diri. Soyun kecil merasa takut dengan Yongsuk dan sang ibu menenangkan dengan menyebut nama Soyun. Dari sanalah Yongsuk tahu bahwa anak kecil tersebut adalah Soyun kecil dengan sang ayah yang masih hidup. Yongsuk langsung menelpon Soyun dan membiarkan Soyun mendengarkan suara ayahnya yang masih hidup. Pada detik itu juga, Soyun langsung menangis. Yongsuk mengatakan pada Soyun bahwa ia mempunyai ide menarik, yakni ia akan menyelamatkan ayahnya dari penyebab kebakaran rumahnya. Tanggal 27 November 1999 datang, tanggal di mana ayah Soyun meninggal. Ibu tiri keluar untuk merawat ayam ternaknya, sedangkan Yongsuk kabur dengan cepat menuju rumah Soyun kecil. Di rumahnya, Soyun kecil sedang asik bermain masak-masakan, sedangkan sang ibu sedang mengecat kukunya. Di dapur, terlihat sangat jelas bahwa panci yang mendidih belum dimatikan. Di sisi lain, Soyun sedang bermain suap-suapan dengan sang ayah yang tertidur. Tak perlu waktu lama, Yongsuk langsung mematikan kompor yang sudah mulai terbakar di dapur. Soyun dari tadi menunggu kabar dari Yongsuk, namun ketika mendapat telepon, ia malah mendapat telepon dari HP-nya yang tiba-tiba muncul di saku. Saat itu pula, Soyun seperti berpindah dimensi, di mana keadaan rumahnya berubah menjadi bagus, rambutnya menjadi panjang, dan ia mengenakan baju yang berbeda dari sebelumnya. Soyun kebingungan dengan yang terjadi. Ia menemukan kedua orang tuanya sedang berkebun di rumah kaca. Ia bahkan bertemu dengan sang ayah yang hidup kembali. Tentu saja, Soyun menangis dan langsung memeluk sang ayah yang begitu ia rindukan. Kedua orang tuanya pun bingung dengan Soyun yang tiba-tiba menangis. Di kamar, Soyun menangis terseduh-seduh dan berterima kasih dengan Yongsuk. Yongsuk sendiri malah merasa hal ini adalah hal yang keren. Di meja makan, Soyun masih saja bengong tidak percaya dengan kedua orang tuanya yang terlihat sehat bugar. 먹어야지. Dari sana, Yongsuk dan Soyun jadi semakin dekat. Yongsuk bahkan melakukan beberapa hal di masa lampau untuk ditemukan di masa Soyun. Semua terasa sangat lancar dan membahagiakan bagi Soyun saat itu. Sayangnya, hal tersebut tak berlangsung lama karena Soyun yang semakin sibuk dengan orang tuanya membuat ia tak punya waktu untuk Yongsuk. Sehingga Yongsuk menjadi sangat cemburu dan merasa kesepian lagi. Ia bahkan marah kepada Soyun yang terlalu sibuk dengan kedua orang tuanya dan meneriakkan sumpah serapahnya. 여보세요, 영숙아. 너 누구야? 너 누군데 영숙이랑 통화하고 있는 거니? Hal tersebut membuat ibu tiri mengetahui bahwa Yongsuk berteleponan dengan Soyun. Si ibu tiri menyuruh Soyun untuk jangan menelponnya lagi, atau Soyun akan terluka. Si ibu tiri menjampe-jampe Yongsuk yang sudah seperti kesurupan saat itu dan mencambuknya berkali-kali. Karena ternyata sang ibu tiri memang melihat masa depan buruk mengenai Yongsuk yang akan menjadi psikopat. Keesokan harinya, Soyun merasa penasaran mengenai Yongsuk sehingga ia terus mencari-cari Yongsuk di media sosial zamannya. Soyun berakhir mencari alamat rumah mereka di Google dan mendapati bahwa Yongsuk akan mati di tangan sang ibu tiri ketika sedang melakukan eksorsis kepada Yongsuk di rumah tersebut. Di sisi lain, namun di waktu yang sama,
ibu tiri Yongsuk mendatangi toko Sunhee dan mendapati Sunhee terluka. Yang ia tahu bahwa itu adalah perbuatan Yongsuk. Soyun menunggu telepon dari Yongsuk. Sampai ketika Yongsuk menelponnya, Soyun langsung memberitahukan bahwa ia akan mati hari ini di tangan si ibu tiri. Sang ibu tiri mengambil pisau seperti keris di dalam akuarium rumahnya dan langsung menusukkan pisau tersebut ke selimut Yongsuk. Yang nyatanya, yang ia tusuk adalah boneka teddy bear milik Yongsuk, karena Yongsuk sendiri sudah berdiri tepat di pintu kamarnya. Si ibu tiri menjelaskan alasan mengapa ia ingin menewaskan Yongsuk, karena menurut ramalan, akan ada beberapa kematian di masa depan Yongsuk, alias Yongsuk akan jadi psikopat. Yongsuk malah tertawa keras. Setelahnya, ia mengambil apar di lemari dan langsung menyemprotkan kepada sang ibu tiri. Si ibu tiri tentu tidak bisa melihat. Yongsuk pun langsung mengambil kesempatan untuk menusuk sang ibu tiri. Setelahnya, Yongsuk menelpon Soyun dan Yongsuk berbohong dengan mengatakan bahwa hanya ada kesalahpahaman antara ia dan si ibu tiri. Yongsuk sendiri merasa seperti terlahir kembali karena tak akan ada lagi yang menyiksa dan mengurungnya. Ia akhirnya menjadi sangat bebas. Pada suatu waktu, Paman Sung Ho di zaman Soyun datang membawakan beberapa kotak stroberi untuk dinikmati bersama. Paman Sung Ho meletakkan kotak tersebut ke dalam freezer. Begitu pula di zaman Yongsuk, Paman Sung Ho muda membawakan beberapa kotak stroberi untuk Yongsuk yang terlihat sangat mencolok dan berbeda. Tanpa basa-basi, Yongsuk langsung mengajak Paman Sung Ho masuk ke dalam rumahnya. Yongsuk mengambil beberapa pakaian dan menanyakan mana yang lebih bagus kepada Paman Sung Ho. Ketika Yongsuk hendak mengganti pakaiannya di kamar, Paman Sung Ho membuka kulkas Yongsuk dan menemukan beberapa plastik hitam yang tidak diketahui isinya dan sangat berbau. Saat mengeluarkan satu plastik hitam lainnya menggelinding. Paman Sung Ho muda langsung mengambil plastik tersebut dan menemukan jasad ibu tiri yang sudah dimutilasi oleh Yongsuk. Hal tersebut pas sekali dengan Yongsuk yang telah mengganti bajunya dan berdiri di depan Paman Sung Ho. Paman Sung Ho begitu ketakutan dan melihat sebuah telepon rumah di sana. Ketika Soyun sedang menikmati buah stroberi dengan Paman Sung Ho dan orang tuanya, ia mendapati telepon dari zaman Yongsuk. Ia malah mendengar suara rintihan Paman Sung Ho di masa lampau yang sedang meminta tolong. Paman Sung Ho muda dibunuh oleh Yongsuk. Terlihat dari cipratan buah stroberi di lengan Soyun yang menghilang dan orang tuanya yang tidak kenal dengan Paman Sung Ho. Buah stroberi di kulkas pun ikut menghilang. Begitu pula dengan kebun stroberi milik Paman Sung Ho yang terlihat tidak terawat. Soyun pun memutuskan untuk ke kantor polisi untuk menanyakan mengenai Paman Sung Ho. Seorang polisi bernama Min Hyun memberikan buku catatannya mengenai Yongsuk dan memberitahu bahwa Paman Sung Ho menjadi salah satu korban Yongsuk di tahun 1999. Kembali di zaman Yongsuk, Min Hyun masih muda mendatangi rumah Yongsuk menanyakan beberapa hal untuk mengumpulkan info dari para saksi. Yongsuk berbohong bahwa ia tidak kenal dengan Paman Sung Ho. Ia juga berbohong bahwa yang menerima stroberi Paman Sung Ho adalah sang ibu tiri. Kebohongannya hampir saja ketahuan ketika Yongsuk salah menjawab. Kesalnya, para polisi benar-benar tidak curiga dengan Yongsuk. Di zaman Soyun mendatangi toko Sunhee untuk menanyakan Yongsuk. Seorang wanita yang bernama Sunhee tersebut menceritakan tentang Yongsuk. Bahkan, ia menunjukkan luka yang disebabkan oleh Yongsuk. Sunhee memberitahu Soyun kalau bukan karena si ibu tiri, mungkin sekarang ia telah tiada. Sembari beberes badan yang ia mutilasi, Yongsuk menelpon Soyun ingin menanyakan sesuatu. Namun sebelum itu, Soyun sudah lebih dulu bertanya, apakah Yongsuk pelaku dari tewasnya si ibu tiri dan Paman Sung Ho? Bodohnya, Soyun memberitahukan berita di zamannya bahwa pembunuh berantai Yongsuk dihukum seumur hidup. Yongsuk malah menyuruh Soyun untuk mencari tahu bukti apa yang polisi temukan untuk kasusnya. Yongsuk mengancam Soyun dengan bahwa ialah yang telah menyelamatkan ayah Soyun. Yongsuk menelpon Soyun lagi, tetapi dimatikan lagi oleh Soyun. Soyun begitu ketakutan bahwa Yongsuk akan membunuh ayahnya. Yongsuk malah marah-marah dan ia terus menelpon Soyun. Di kantor polisi, Min Hyun mengetahui bahwa Yongsuk ternyata mengalami gangguan kepribadian ambang. Yongsuk yang terus-terusan menelpon Soyun secara kebetulan malah didatangi oleh ayah Soyun dan Soyun kecil. Dengan sebuah apar yang ia pegang, Yongsuk membukakan pintu. Ternyata, ayah Soyun menunggu kabar dari si ibu tiri untuk datang ke kantor perumahan. Yongsuk bersikap seolah-olah si ibu tiri sedang tertidur di rumah. Lalu ia menyuruh Soyun muda dan sang ayah untuk menunggu di dalam. Sementara, Yongsuk bersiap-siap untuk pembunuhan ayah Soyun. Di sisi lain, Soyun dewasa dan sang ayah baru saja pulang dari belanja kebutuhan. Ayah Soyun mengajarkan Soyun untuk menyetir mobil. Sembari memakan stroberinya, Soyun kecil melihat Yongsuk menyemprotkan apar ke muka sang ayah, yang berarti ia memulai aksi untuk membunuh ayah Soyun. Di mobil, Soyun dewasa seakan-akan seperti berpindah dimensi lagi. Sang ayah dan sekelilingnya secara perlahan hancur begitu saja di dalam terowongan.
Soyun kembali terbangun dengan keadaan rambut pendeknya dan baju yang ia kenakan di awal tadi. Soyun kembali ke rumah dan menemukan bahwa rumahnya berubah menjadi hancur dan berantakan. Ia menemukan tulisan yang telah ditulis oleh Yongsuk di zamannya untuk mengangkat telepon. Tak lama dari itu, Yongsuk menelponnya. Soyun langsung menjawab dan murka kepada Yongsuk. 아빠한테 무슨 짓을 한 거야? 야, 이 씨발년아! 씨발, 너 내가 찾아서 죽여버릴 거야. 똑같이 찢어서 죽여버릴 거야! Yongsuk yang sudah menyekap Soyun kecil, memberi Soyun dewasa 1 jam untuk mencari tahu cara polisi menangkapnya. Dengan lagu rock yang ia putar dengan kencang, Yongsuk membersihkan tulisan yang ia buat di lantai rumahnya. Sedangkan Soyun mencari cara bagaimana caranya untuk membunuh Yongsuk tanpa harus datang ke 20 tahun yang lalu. Ia mencari kecelakaan apa yang terjadi pada hari itu untuk mencelakakan Yongsuk dan mulai menyusun rencana. Inilah yang dilihat sang ibu tiri untuk masa depan Yongsuk. Sejam kemudian, Yongsuk menelpon Soyun lagi. Soyun menjelaskan bahwa polisi menemukan sidik jari dan darah korban di pisau yang ia gunakan untuk membunuh, yang mana pisau tersebut diambil oleh bapak tua pemungut sampah. Soyun menyuruh Yongsuk untuk datang ke suatu tempat dan mengatakan bahwa pemungut sampah akan datang pada pukul 17. Yang mana sebenarnya Soyun menyuruh Yongsuk untuk datang ke tempat di mana terjadi tragedi ledakan gas pada pukul 17. Tanpa iming-iming, Yongsuk mendatangi tempat tersebut dengan berjalan kaki. Sementara itu, Soyun kecil masih saja disekap. Sesampainya di tempat, Yongsuk mulai merokok di dalam. Tetapi tak lama dari itu, terdengar suatu suara dari luar yang membuat Yongsuk pergi keluar. Ternyata suara tersebut datang dari seekor anjing kecil. Yongsuk juga tak langsung meninggalkan sang anjing, melainkan ia mengajak anjing-anjing tersebut bermain. Saat hendak kembali masuk ke dalam, tepat di depan rumah kaca tersebut, gas langsung menyebabkan ledakan dan Yongsuk terlempar. Ternyata, ledakan tersebut tidak membuat Yongsuk tewas. Ia masih saja menelpon Soyun. Dengan sedikit ketakutan, Soyun mengangkat telepon tersebut. Ketika diangkat, ternyata Soyun mendengar suaranya sendiri ketika kecil. Itu mengartikan bahwa Yongsuk memang belum tewas. Soyun memohon dengan sangat kepada Yongsuk untuk jangan menyakiti Soyun kecil. Ternyata Yongsuk sudah mempersiapkan air mendidih untuk disiramkan ke Soyun kecil. 걔는 아무 잘못이 없잖아. 하나 야, 씨, 내 말 좀. 야, 안 돼, 안 돼. 너 근데 그거 알아? 지금 여기로 Ketika disiram, Soyun dewasa pun ikut merasa sangat kesakitan. Di zaman Yongsuk, ternyata ibu Soyun yang khawatir mencari-cari keberadaan sang suami dan anaknya yang tak kunjung menjawab telepon. Yongsuk memberitahukan kebenaran tentang kematian ayahnya kepada Soyun dewasa. Sebenarnya, penyebab utama dari kebakaran di rumah bukanlah sang ibu, melainkan Soyun sendiri. Ibu Soyun sempat mematikan gas sebelum pergi. Namun Soyun yang sedang belajar masak-masakan seperti terhipnotis dengan tontonannya untuk menyalakan kompor gas. Dari sanalah kebakaran mulai terjadi dan menewaskan sang ayah. Yongsuk mengetahui hal tersebut karena ia melihatnya langsung. Soyun datang menerobos masuk ke dalam kantor polisi dan mengambil buku milik Min Hyun. Di sisi lain, di waktu yang sama, ibu Soyun mendatangi rumah Yongsuk, yang mana Yongsuk sendiri sedang keluar mencari pisau yang menjadi barang bukti penangkapannya. Dapat kita ketahui bahwa umur si kakek tidaklah panjang apabila sudah berada di depan Yongsuk. Tulisan yang berada di buku Min Hyun menghilang secara perlahan dan tergantikan dengan laporan Ibu Soyun yang sudah sampai di kantor polisi 20 tahun lalu. Ibu Soyun yang hendak pulang didatangi oleh Min Hyun yang saat itu juga mencurigai Yongsuk. Ketika Soyun membalikkan kertas buku Min Hyun, perlahan-lahan semua bukti pembunuhan Yongsuk hilang begitu saja, yang mana artinya Yongsuk tidaklah jadi ditangkap dan dapat berkeliaran bebas. Ternyata di sisi lain, Yongsuk sedang membakar barang buktinya agar tidak tertangkap. Lagi, Soyun berpindah dimensi. Ketika sedang berpindah dimensi, kita dapat melihat gambaran-gambaran sekelibat seorang wanita dengan beberapa bekas luka. Rumah tersebut berubah menjadi seperti rumah yang ditempati oleh seseorang. Rumah tersebut juga dipenuhi dengan kulkas, entah untuk menyimpan jasad korban atau menyimpan makanan. Soyun langsung berlari keluar. Sementara di dalam, seorang wanita sedang menelpon seseorang, seakan sedang memberi info. Scene beralih ke 20 tahun yang lalu di mana Yongsuk didatangi oleh Min Hyun dan Ibu Soyun. Sesuai dengan apa yang Soyun baca di buku Min Hyun.
Setelah Soyun membaca bahwa ibunya dan Min Hyun menggunakan telepon tanpa kabel di zamannya, Soyun langsung masuk kembali ke dalam rumah tadi untuk mencari telepon yang biasa ia gunakan untuk menjawab telepon Yongsuk. Ternyata yang menempati rumah tersebut adalah Yongsuk dewasa yang masih hidup dan bebas berkat Yongsuk muda yang membakar barang bukti pembunuhannya. Saat Yongsuk dewasa beranjak dari rumah, Soyun masih berusaha untuk mengambil telepon guna mengangkat telepon dari masa lalu. Ibu Soyun baru saja menemukan pita milik Soyun kecil ketika Min Hyun sedang menanyakan beberapa hal pada Yongsuk. Ibu Soyun meminta izin untuk mengecek lantai 2 dan Yongsuk mengizinkan. Soyun turun ke ruang bawah tanah lalu menemukan telepon yang ia maksud dan Ibu Soyun hendak menelpon suaminya menggunakan telepon rumah Yongsuk. Ibu Soyun menelpon dan Soyun mengangkatnya. Soyun langsung menyuruh ibunya untuk pergi dari rumah itu karena Yongsuk akan membunuhnya. Sayangnya, Yongsuk dewasa sudah ada di belakang Soyun kemudian langsung memukul kepala Soyun. Ibu Soyun memberitahu Min Hyun bahwa yang mengangkatnya bukanlah sang suami, melainkan seorang wanita. Wanita tersebut memanggilnya ibu dan menyuruhnya cepat keluar dari sana. Min Hyun yang hendak mencatat, tiba-tiba langsung ditusuk lehernya oleh Yongsuk dari belakang. Yongsuk dewasa malah menanyakan, bukankah Soyun ingin ibunya mati? Yongsuk juga mengatakan bahwa ia dan Soyun sama, karena Yongsuk tahu keinginan Soyun. Saat ditelepon oleh masa lalu, Yongsuk dan Soyun dewasa berebut untuk mengangkat. Hal tersebut membuat terjadinya perkelahian di antara kedua wanita itu. Entah di masa sekarang dan masa lalu, kedua Yongsuk sama-sama sedang mengejar. Bedanya, Yongsuk muda mengejar Ibu Soyun, sedangkan Yongsuk dewasa mengejar Soyun dewasa yang sama-sama ketakutan. Ibu dan anak tersebut juga masuk di kamar yang sama, hanya beda tahun. Ibu Soyun menelpon polisi dengan telepon yang ia pegang. Sayangnya, ia malah terhubung ke Soyun di 20 tahun mendatang. Soyun meminta ibunya untuk menenangkan diri dan mencari sesuatu yang bisa dijadikan senjata. Ibu Soyun hanya menemukan alat pemadam. Soyun mengajarkan sang ibu untuk menyemprotkan apar tersebut saat Yongsuk akan masuk. Yongsuk dewasa yang berkeinginan untuk membunuh Soyun berhasil menghancurkan pintu yang menghalangi. Sedangkan Yongsuk muda berhasil menarik perhatian Ibu Soyun dengan mengeluarkan Soyun kecil. Secara kejam, Yongsuk langsung mengarahkan golok ke leher Ibu Soyun dari belakang. Ibu Soyun tidak menyerah begitu saja demi Soyun kecil. Ia menahan golok yang diarahkan Yongsuk ke arahnya sampai berdarah-darah. Ibu Soyun mendorong Yongsuk masuk ke dalam kamar dan terjadi perkelahian hebat di antara keduanya karena darah terlihat di mana-mana. Soyun dewasa hanya bisa meminta maaf kepada ibunya dan pasrah ketika Yongsuk dewasa masuk. Yongsuk muda yang masih bertahan lalu hendak menggolok Soyun kecil, langsung didorong jatuh oleh Ibu Soyun yang ikut terjatuh. Yongsuk dewasa langsung menghilang begitu saja, dan rumah di zaman Soyun dewasa terlihat hancur kembali. Soyun langsung berlari ke rumah sakit dan tidak menemukan ibunya di sana. Ia juga ke kantor polisi, namun polisi tidak tahu menau. Tujuan akhirnya yakni pemakaman sang ayah. Ia hanya menemukan makam sang ayah di sana yang sebulan lebih lama dari kematian makam sebelumnya. Soyun hanya bisa menangis sampai terduduk. Tak lama dari itu, terdengar suara Ibu Soyun yang memanggilnya sambil mendumel karena Soyun tak mengangkat telepon. Ibu Soyun melingkarkan syal di leher Soyun. Kita dapat melihat bahwa ada bekas luka golok di leher dan di tangan Ibu Soyun. Lagi, Soyun hanya bisa menangis dan tersenyum, merasa bersyukur karena ibunya masih hidup. Dan harusnya film pun selesai. Kenapa belum selesai? Karena di post kredit menjelaskan bahwa sebelum polisi dan Ibu Soyun mendatangi Yongsuk muda, Yongsuk dewasa sempat menelponnya dan menyuruh dirinya di masa lalu untuk terus memegang telepon rumahnya walaupun tidak berhasil. Karena itu, satu-satunya cara untuk mengubah keadaan hidup Yongsuk itu sendiri. Gilanya, ternyata Yongsuk muda masih saja bertahan hidup walau sudah jatuh dan berdarah banyak. Setelahnya, bayang-bayang Ibu Soyun di zaman Soyun dewasa menghilang begitu saja. Yang mana artinya, sang ibu dibunuh oleh Yongsuk muda dan Shin langsung beralih ke Soyun dewasa yang disekap pastinya oleh Yongsuk. Dan film pun akhirnya benar-benar selesai. Dari film ini, kita dapat belajar untuk selalu mensyukuri apapun yang telah terjadi kepada kita. Karena saat kita ingin mengubah apa yang sudah ditakdirkan, bisa saja kita malah membuat hidup lebih buruk dari sebelumnya. Maka dari itu, jangan lupa untuk selalu bersyukur.